Radio visual, tonton yang Anda dengar.
Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Ternyata dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya Sahabat-sahabat, di seluruh dunia. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bakalan Teteh ajak traktir. Janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Terus sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan elemen reunion, tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama Gigi. Dan saya Dede Firdaus dan ada Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi karena udah diganti sama Flut. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, Flut. Pemirsa RRI.net dan sahabat budaya, berjumpa kembali bersama kami di obrolan budaya RRI Tarakan. Bersama saya Andre Rianta dan saya Eni Susanti mengajak Anda untuk mengenal salah satu kebudayaan yang ada di Kalimantan Utara, tepatnya di Kabupaten Malinau. di obrolan budaya ini tentunya dapat Anda saksikan melalui RRI.net di channel 130 UCTV atau Nin Media channel 20. Serta melalui aplikasi RRI Playgo yang tentunya Anda dapat download secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Dan juga tentunya Anda bisa saksikan melalui YouTube channel kami di RRI Tarakan Official. Ya, dan saat ini kami berada di Balai Adat Desa Tanjung Keranjang. Terlihat begitu indah ukiran yang menghiasi bangunan ini. Ini juga menjadi kekayaan budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Beragam suku, adat istiadat dan budaya tersebar di sini. Dan salah satu suku yang bermukim di Malinau adalah suku Dayak Kenyah. Ya, suku Dayak Kenyah ini memiliki kekayaan budaya yang telah diwarisi secara turun-temurun. Seperti salah satunya adalah tari Punan Leto. Ada cerita tentunya di balik tari dari Punan Leto tersebut. Bagaimana suku Dayak Kenyah mempertahankan kebudayaan di era modern? Kami tentunya akan membahasnya bersama dengan narasumber yang kini telah hadir bersama kami. Ada Bapak Kepala Desa Tanjung Keranjang, Bapak Jerry Martinus. Selamat datang Bapak, sehat Pak ya? Ya, sehat. Iya. Kemudian bersama kami juga sudah ada ya pelatih tari, yaitu pelatih tari Tunan Leto, ada Ibu Baun Anye. Ibu sehat Bu ya? Ya, puji Tuhan sehat. Iya. Iya, baik Andre. Nah, kali ini kita akan membahas terkait tari Leto. Nah, bagaimana sih sejarah tari Punan Leto ini? Mungkin Ibu bisa jelaskan Bu? Sejarah dari tari Punan Leto ini seperti apa, Ibu? Iya, tarian Punan Leto yang baru kita saksikan bersama tadi ditampilkan oleh anak-anak Sanggar Tari Desa Tanjung Keranjang di daerah Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau. Yang ini adalah satu tarian tradisional budaya Dayak Kenyah yang dinamakan Punan Leto, yang sudah memang dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang masih lagi digunakan atau dipakai. Itu kami sebagai Dayak Kenyah tidak pernah mau menghilangkan itu, terus kami akan kembangkan. Nah, Punan Leto itu adalah bahasa Dayak Kenyah yang dengan arti dari bahasa Indonesia, Punan dengan arti merebut, Leto
dengan arti gadis atau wanita. Ya, Punan Leto yang berjudul dengan arti dan menggambarkan bahwa seorang gadis Dayak Kenyah yang cantik jelita yang direbut oleh dua laki-laki yang gagah perkasa yang kita saksikan tadi dengan perjuangan mereka yang begitu gagah, berani, dan siapa yang kuat dan mampu, dia yang akan memiliki gadis cantik Dayak Kenyah tersebut. Hingga yang sudah menang, dialah akan memiliki gadis Dayak Kenyah yang tarian tunggal tadi. Nah, seperti tampilan yang pertama, ada dua adegan. Yang pertama itu dengan arti ada tarian dari gadis-gadis, artinya menggambarkan bahwa mereka memperlihatkan kecantikan mereka dan kemolekan mereka dengan kelemah lembutan mereka. Yang adegan kedua, muncullah gadis yang cantik tadi, yaitu penari tunggal, dengan arti dia yang akan diperebutkan oleh kedua laki-laki tersebut. Dan adegan ketiga, yaitu muncul penari-penari bergabung dengan penari tunggal dan kedua laki-laki yang berebut gadis Dayak yang tadi, hingga yang menang, yang akan mendapatkan gadis yang cantik tadi, sehingga menggambarkan kemenangan mereka, merayakan hingga mereka menari bersama-sama, membuktikan bahwa laki yang menang yang akan mendapat gadis yang Dayak yang cantik tadi. Ya, mungkin demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Iya, jadi demikian tadi itu ceritanya ya. Ini baru pembukaannya nih pemirsa. Tentunya pasti banyak juga yang ingin tahu lebih dalam gitu ya. Kalau tadi Ibu Anya sudah menjelaskan tentang bagaimana sejarahnya, kemudian apa arti dari tariannya. Dan kita juga kalau melihat sekilas memang orang yang mungkin melihat pertama kali tarian tersebut pasti berpikiran, wah ini pasti memperebutkan seorang wanita tadi itu Bu ya. Ada dua orang yang berperang kemudian memperebutkan seorang wanita. Kalau berbicara juga tentang sejarah ini Bu, sebenarnya awal mula adanya tarian ini, apakah memang ini terinspirasi dari adanya kejadian-kejadian leluhur mungkin atau nenek moyang dari suku Dayak Kenyah itu sendiri? Atau mungkin ini sesuatu yang diciptakan untuk memperlihatkan seperti ini loh kebudayaan dari Dayak Kenyah itu sendiri? Kalau menurut pengalaman kami, untuk sejarah mungkin tidak ada, hanya diperlihatkan saja bukti bahwa ini sebagai budaya kita sebagai Dayak Kenyah. Iya. Iya. Baik, artinya memang untuk memperlihatkan bagaimana kebudayaan itu sendiri ya Bu ya. Iya, iya. Iya. Oke, cukup menarik Andre Iya, ya. menarik sekali tentunya. Iya, jadi di sini menceritakan bahwa ada seorang penari cantik yang direbutkan oleh dua pria. Dua pria. Ya, kalau kita lihat tariannya, pemirsa juga di rumah ini pasti banyak yang juga bertanya-tanya gitu ya. Apa sebenarnya yang diceritakan, ternyata ceritanya seperti itu gitu Iya, ya. betul. Kalau berbicara tentang penarinya sendiri Bu, untuk membawakan satu tarian Punan Leto ini, itu biasanya berapa penari yang ditampilkan Bu? Iya. Penari untuk Punan Leto ini tidak pernah ditentukan sekian jumlahnya. Nah, secara yang kita lihat dengan masa sekarang sering ditampilkan, kadang dia ada 4 disertai dengan 4 gadis, kadang juga ada 8,
didampingi dengan 2 laki-laki tadi. Laki-laki. Iya. Iya. Jumlahnya tidak ditentukan. Jumlahnya tidak ditentukan, tapi tentunya kalau untuk yang laki-lakinya hanya 2 saja Bu. Iya, ya? 2 Karena kalau saja terlalu yang- banyak mungkin nanti jadinya tawuran ya Bu. Iya. Kebanyakan Andre. Kebanyakan, Iya, ya. Rebutannya nanti lama. Bener. Oke, nah itu tadi jumlah penarinya tidak ditentukan. Tapi kalau untuk yang pria ini memang dibatasi hanya 2 orang karena memperebutkan satu wanita gitu ya. Betul. Iya. Kalau untuk aksesoris sendiri Bu yang digunakan, tadi kan kita lihat tentunya banyak ornamen yang digunakan baik itu dari penari perempuan, kemudian penari laki-laki. Nah itu aksesoris atau ornamen apa saja yang digunakan Bu? Iya, seperti yang dipakai dengan gadis-gadis yang menari tadi, pakai topi, ya topi itu menandakan nutup kepala ya. Iya. Terus ada pakai baju adat, itu artinya menutup badan. Terus ada bulu-bulu, bulu dari burung, Iya. itu menambah keindahan. Ya, mungkin ada juga kalung dari manik, yaitu untuk menambah keindahan Iya. penampilan aja itu. Ya, terima kasih. Oke. Nah Bu, mungkin saya juga penasaran. Tadi dari penampilan yang kita saksikan, mereka menggunakan aksesoris yang lengkap gitu. Apakah di saat pada penampilan tari Punan Leto ini diwajibkan harus menggunakan semua aksesoris itu? Karena tidak ada yang boleh ketinggalan mungkin seperti itu. Karena nanti nilainya akan berkurang mungkin seperti itu. Iya, harus dipakai lengkap. Ya, sebenarnya itu. Disitulah Daya Kenyah akan memperlihatkan kebudayaan atau pakaian yang lengkap. Ya, harus dipakai. Baik. Iya. Kemudian Bu, kalau untuk penamaan aksesorisnya tersebut mungkin dari topi ataupun rompinya itu ada penamaannya nggak sih Bu kalau dari bahasa Daya Kenyah itu sendiri? Iya, kalau topi karena kita nih ya banyak namanya Daya Kenyah tapi Iya. banyak bahasanya. Kalau dari saya sendiri beda juga dengan Pak Kades. Saya sendiri topi itu jenak. 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 Oke. Kalau kalung tuh uleng. Kalau bulu tuh kirip. Kirip. Iya ya. Iya. Kalau anting ya anting juga. Ya, kalau baju sapai sapa kalau bahasa saya. Iya. Iya. Iya, kalau pemirsa lihat juga ya tentunya kalau dilihat motif pakaiannya mungkin sama juga dengan yang kita pakai ini ya. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu Bu untuk motifnya ini sendiri itu ada artinya tidak Bu? Ukiran-ukirannya, bentuknya itu sebenarnya apa gitu Bu? Iya, ada arti tertentu kalau ukiran. Tapi kalau saya minta maaf aja enggak mengerti dengan nama-nama ukiran. Iya. Ya, pasti ada tertentu ukiran-ukiran itu seperti yang di Balai Desa ini ada ukiran, itu juga ada arti tertentu. Tapi saya mohon maaf saya Iya. tidak bisa mengartikan kalau mengenai ukiran. Oh, Iya, baik. Ya, pemirsa itu tadi dia ya penjelasan dari Ibu Anya tentunya terkait dengan aksesoris, kemudian apa saja yang digunakan oleh penarinya. Kita ke Pak Kades dulu nih. Pak Kades tentunya dari Kepala Desa Tanjung Keranjang ya Pak ya? Ya, betul. Iya, ini biasa dipanggil Bapak apa nih Pak? Pak Jeffrey atau Pak Martinus nih? Pak Jerry. Oh Pak Jerry ya Pak Jerry ya. Pak Jerry kalau mengenai tarian ini sendiri, kalau dari Bapak sebagai aparatur desa, ini apakah memang kegiatan ini rutin juga dilangsungkan di desa ini atau ada acara-acara momen tertentu nih Pak, biasa ditampilkan tarian-tarian ini? Baik, terima kasih. Untuk kegiatan-kegiatan tarian-tarian seperti ini kita laksanakan setiap tahun sebenarnya. Namun karena dalam 2 tahun terakhir kita tahu seperti apa situasi pandemi yang kita alami 2 tahun terakhir sehingga ada event-event atau momen-momen saat kita menampilkan tari-tarian ini tidak bisa kita laksanakan karena di masa pandemi. Biasa kita laksanakan ini di bulan Januari di awal tahun. Biasa kita perlombakan tarian-tarian seperti ini. Yang mana ini sudah diatur oleh desa dalam rangka kita melestarikan budaya di desa kita.
Baik, artinya selama memang pandemi ya Pak ya, ini kegiatan-kegiatannya mau tidak mau terbatas. Tapi kalau untuk latihannya sendiri Pak, untuk teman-teman penari ini di balai adat ini masih berlangsung selama pandemi atau seperti apa Pak? Ya, selama pandemi di awal tahun 2020 memang segala sesuatu memang kita dilarang, dibatasi sehingga untuk kegiatan-kegiatan tarian-tarian atau latihan-latihan menari pun sempat di stop, sempat tidak ada aktivitas. Namun di 2021 mereka mulai kembali lagi melakukan latihan-latihan karena sesuai dengan ada beberapa permintaan dari kegiatan-kegiatan di pemerintah yang meminta mereka untuk tampil di sana sehingga mereka harus melaksanakan latihan sebelum mereka tampil di acara di mana mereka diundang tersebut. Baik, artinya kalau untuk teman-teman penari sendiri selain mungkin tampil di balai adat ini juga biasa dipanggil untuk tampil perform di luar Pak ya? Iya, betul. Iya. Oke, mungkin untuk tambahan sebelumnya teman-teman dari Sanggar Tari ini pernah tampil di event apa aja Pak sebelum pandemi? Untuk teman-teman Sanggar Tari ini, sebenarnya Sanggar Tari ini baru kita bentuk di tahun akhir 2019 Bu Ketua ya. Kebetulan Bu Baun adalah Ketua Sanggar Tari ini dan belum lama Sanggar Tari ini didirikan muncul pandemi sehingga masih sangat terbatas mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Namun beberapa waktu yang lalu mereka sempat diundang ikut ke Bali ya Bu Baun di dalam sebuah acara di Bali. Jadi seperti itu. Baik, artinya memang sudah kegiatannya sudah bertaraf internasional ya karena sudah sampai di Bali juga. Kita kembali ke Bu Anya sebentar karena kalau kita berbicara tentang tarian ya pasti kita juga akan berbicara tentang musiknya. Nah, ini menarik juga pastinya pendengar ya. Karena kalau berbicara tentang tarian pasti identik juga dengan musik. Musik yang merdu tentunya dipersembahkan juga sama teman-teman dari pemusik. Nah, kalau untuk musiknya ini sendiri Bu, ini dibawakan oleh berapa orang biasanya Bu? Ya, terima kasih. Untuk pemain musik sebenarnya ada sampai 12 orang. 12 orang. Kalau main yang selengkapnya. Namun yang rutin karena seperti pertanyaan dengan Kak Kades tadi, Sanggar Tari kita di sini, Bangentawai, sering diundang. Dengan acara-acara tertentu dari Pemda, dari Bupati, sering diundang. Jadi karena kita nih akan keluar, maka kita akan pakai pemain musik hanya yang rutin kita bawa 4 orang, 4 orang pemain musik yang kita rutin bawa karena juga kita pikir jalan jauh, terus pakai kendaraan juga, jadi kita terbatas untuk bawa pemain musiknya, hanya 4 orang yang rutin kita pakai. Baik, artinya memang kalau untuk perform kecuali mungkin ada event yang besar Bu ya, mungkin baru akan membawa pemain musik yang cukup banyak ya Bu ya. Iya. Nah, kalau untuk musiknya sendiri Bu, apakah ada judul? Mungkin biasanya kalau kita dengar lagu kan Bu pasti ada judulnya. Kalau untuk musik yang dimainkan ini apakah ada judulnya seperti apa Bu? Iya, setiap musik ada judul-judul tertentu. Iya. Ada Lingkang Kangkung, terus ada musik umum. Saya kurang hafal juga. Nah, ya, itu yang jelas. Setiap musik itu ada nama tertentu. Saya kurang hafal dengan nama-nama. Yang saya tahu hanya karena terlalu banyak Bu ya. Iya, terlalu banyak. Jadi mungkin yang diingat hanya yang memang sering dan kerap kali dibawakan ya Bu ya. Ada juga leleng-leleng. Leleng-leleng. Ya. Nah, kalau untuk tarian Punaletok tadi itu judul musiknya apa Bu? Itu ada dua musik, termasuk juga Lingkang Kangkung tadi. Kangkung. Oh, jadi dikolaborasi seperti itu ya? Kolaborasi, ya. Baik. Kalau untuk alat musik yang digunakan Bu, ini pasti juga pemirsa ingin tahu nih. Alat musik yang digunakan dalam mengiringi teman-teman penari, ini alat musik apa saja yang digunakan Bu?
seperti yang dimainkan dua uh, laki-laki tadi, namanya kecapi. Kecapi. Iya, yang ada ukiran, ada kayu itu namanya kulintang. Kulintang itu yang dimainkan dengan cara dipukul. Iya, ya, dipukul. Kalau kecapi itu dipetik. Iya. 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 Kalau yang tadi mengiringi kan hanya sekitar 4 orang pemusik ya Bu ya. Iya. 4 orang pemusik. Biasanya kalau 12 orang pemusik ini ada alat apa lagi yang tidak dibawa pada saat ini Bu? Kulintangnya masih ada. Kulintang, masih kemudian kulintang, kecapi, masih banyak. Tergantung waktu kita akan pakai seberapa yang kita akan butuhkan pemain musiknya. Siap aja. Baik. Karena anak-anak di sini banyak yang punya bakat pemain musik. Pemain musik. Ya, Baik. bahkan anak-anak kecil pun sudah bisa bermusik. Mereka punya semangat untuk main musik. Iya. Iya. Nah, kalau untuk pemusiknya sendiri Bu, tentunya kan ini juga seperti yang Ibu bilang tadi banyak menggunakan alat-alat musik tradisional ya Bu ya. Apakah kalau dalam sebuah pertunjukan ini juga kerap kali mungkin pernah juga menggunakan alat bantu yang sudah terbilang modern mungkin Bu? Kalau modern mungkin piano ya. Piano, keyboard gitu ya Bu ya? Iya, keyboard. Itu sering juga dipakai. Tapi kita utamakan yang tradisional juga. Baik. Iya. Hanya keyboard yang modern, yang sewaktu-waktu akan dipakai. Baik. Oke, jadi ada perpaduan Andre ya, antara tradisional dan juga modern seperti itu. Bu. Iya. Iya. Nah dari jumlah tadi yang banyak sampai 12 pemain musik. Nah untuk selama ini saat tampil teman-teman apakah semua pernah turun langsung atau hanya dipilih saja beberapa aja Bu yang ikut pemain musiknya seperti itu? Iya kita pilih aja. Nanti kita akan giliran mungkin ada 6 yang tampil untuk acara ini. Nanti ke berikutnya 6 orang lagi kita buat jadwal untuk mereka supaya mereka bisa dilibatkan semua. Baik. Iya, itu dia tadi ya, pemirsa tentunya masih banyak yang akan kita perbincangkan, namun kita akan break dulu sejenak tentunya dan tetap bersama kami di RRI Net Obrolan Budaya RRI Tarakan. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go. Pemirsa dan sahabat budaya, obrolan budaya ini sedang Anda saksikan di RRI Net channel 130 di UCTV atau Nin Media channel 20 atau melalui aplikasi RRI Play Go yang dapat Anda download di Play Store dan juga YouTube RRI Tarakan Official. Dan Anda masih bersama kami, tim obrolan budaya RRI Tarakan, dengan obrolan kita kali ini tentang Tari Punarleto di Balai Desa Tanjung Keranjang, Kabupaten Malinau. Iya, betul sekali Eni ya. Tentunya Anda juga bisa menyaksikan kami ya, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya YouTube channel kami di RRI Tarakan Official. Ya, kita akan bincang-bincang lagi. Kali ini kita coba bincang dengan Pak Jerry ya Pak ya. Karena kebetulan Pak Jerry ini adalah kepala desa dari Tanjung Keranjang ya Pak ya, yang ada di Kabupaten Malinau. Pak, kalau berbicara tentang budaya tentunya pasti ada mungkin tempat-tempat atau istilahnya mungkin sanggar begitu ya Pak ya, yang biasanya teman-teman di Tanjung Keranjang ini berlatih baik itu tari dan juga musik. Nah kalau boleh tahu Pak, di Tanjung Keranjang ini sendiri itu ada berapa Pak sanggar yang tentunya mungkin menjadi tempat teman-teman ini berlatih? Ya, sampai dengan saat ini baru ada 1 sanggar tari yang kita bentuk, dan harapan kita mudah-mudahan nanti dengan terbentuknya 1 sanggar tari ini akan memotivasi masyarakat yang lain mungkin tergerak hati mereka untuk mungkin membentuk sanggar tari lagi, sehingga sanggar tari yang ada di desa ini tidak hanya 1 namun akan tumbuh-tumbuh sanggar tari mungkin di tingkat-tingkat RT, karena biasa kita memperlombakan perlombaan tari-tarian ini biasa kita perlombakan antar RT, dan harapan kita ke depan semoga
setiap RT juga nanti akan memiliki sanggar tari sendiri, Pak. Baik, artinya memang satu sanggar tari ini juga cukup luar biasa, Pak ya. Artinya kalau melihat Desa Tanjung Keranjang ini kan juga wilayahnya cukup luas ya, Pak ya. Artinya juga mengcover untuk pemuda-pemudi di sini. Kemudian Pak, kalau berbicara tentang sanggar tari ini sendiri yang selama ini melatih teman-teman penari, ini nama sanggar tarinya apa, Pak? Kalau boleh tahu. Untuk sanggar tari yang sudah ada saat ini, nama sanggar tari ini adalah Sanggar Tari Bangentawai, yang mana nama ini diambil dari bahasa daerah Dayak atau Kenya Umalasan yang mayoritas ada di sini, yang memiliki arti Sanggar Tari Bangentawai ini adalah sanggar tari senang, hati yang senang, seperti itu, hati yang bergembira, kurang lebih seperti itu artinya. Jadi seperti itu. Baik. Hati yang bergembira. Hati yang bergembira ya. Jadi kalau mau merasakan seperti apa hati yang bergembira, lihat tariannya tentunya ya, Pak ya. Dan mungkin nanti pemirsa juga bisa langsung datang menyaksikan di Tanjung Keranjang. Iya, kalau pemirsa mungkin penasaran seperti apa, pemirsa juga bisa hadir tentunya ya, datang di Desa Tanjung Keranjang ya Pak ya, di Kabupaten Malinau tentunya. Ya. Ya, tadi seperti dibilang Pak Jerry tadi, kalau di sini akan kedepannya ditingkatkan lagi, mungkin sanggar tari akan ada tingkat RT seperti itu Pak ya. Berarti di sini memang minat masyarakat atau warga setempat untuk melestarikan budaya suku Dayak Kenya ini seperti tari Punaleto cukup baik seperti itu Pak? Ya, kalau berbicara masalah minat atau ketertarikan masyarakat kita dengan kegiatan-kegiatan budaya seperti yang kita saksikan tadi, kami melihat bahwa antusias masyarakat untuk kegiatan-kegiatan seperti ini sangat luar biasa. Jadi harapan kita ke depan dengan adanya sanggar tari ini, melalui sanggar tari ini kita harapkan ada regenerasi terhadap pelestarian budaya ini, karena tidak hanya yang dewasa, tingkat dewasa yang dilatih oleh atau yang ada di dalam sanggar tari ini, namun ada juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sanggar tari dan melatih anak-anak kita seperti yang anak-anak SD seperti itu. Berarti dimulai dari tingkat bawah SD seperti itu Pak ya, sampai dewasa? Iya, betul. Iya, kalau berbicara tantangan sendiri Pak ya, kalau kita lihat kan era sekarang mungkin tantangannya cukup berat juga Pak, karena anak-anak muda sekarang juga sudah mulai kenal gadget, kenal bermain handphone gitu ya Pak ya. Nah dari Bapak sendiri selama ini selaku kepala desa, apa ya Pak yang dilakukan agar teman-teman pemuda-pemudi khususnya di Desa Tanjung Keranjang ini tetap mau untuk ikut juga melestarikan kebudayaan Pak? Ya, sampai saat ini kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk melibatkan diri di dalam kegiatan-kegiatan yang saat ini masih diakomodir oleh sanggar tari. Jadi harapan kita ke depan dengan berakhirnya nanti pandemi, kegiatan-kegiatan kita bisa dilakukan kembali seperti normal, sehingga ini akan mengalihkan aktivitas atau hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh anak-anak muda kita, sehingga mereka bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Baik, kalau untuk kegiatan rutin dari sanggar ini mungkin kita ke Bu Anya gitu ya Bu. Untuk kegiatan rutin dari sanggar tari yang Ibu pimpin, ini biasanya melakukan kegiatan itu apakah per minggu atau per bulan seperti apa Bu? Iya. Kegiatan untuk sanggar tari sebelum pandemi diadakan latihan 1 minggu sekali. Iya, hari Sabtu. Nah karena sudah pandemi dalam beberapa tahun-tahun yang ini, jadi sudah tidak pernah latihan lagi. Nah, karena sudah agak membaik ya kondisi, jadi baru bulan bulan September ya Pak Kades ya, mulai sanggar tari diaktifkan. Nah, ini pun mereka belum berani untuk setiap 1 minggu itu untuk 2 kali. Nah, karena ada event-event yang tertentu yang mengundang mereka, jadi waktu itulah mereka berlatih atau latihan. Iya. Iya.
Mungkin begitu. Iya, artinya sekarang ini sudah mulai berangsur membaik, pandeminya juga sudah mulai menurun, artinya teman-teman penari dan juga pemusik ini sudah mulai untuk berlatih lagi, Bu ya? Iya, harapan kita begitu. Iya. Kita akan aktifkan kembali. Ya, Bu Anya, ini Ibu tadi seperti yang dijelaskan Pak Jerry tadi bahwa yang masuk dalam sanggar tari ini tidak hanya cuma orang dewasa, tapi dari tingkat bawah, dari TK atau SD mungkin sampai yang dewasa. Ada nggak sih Bu kesulitan dalam mengajar tari adik-adik ini? Kan pasti setiap anak mempunyai karakter yang beda-beda gitu Bu ya. Apalagi kan nari dengan gerak-gerik yang mungkin cukup sulit seperti itu. Gimana tantangannya Bu? Ada kesulitan nggak Bu? Iya, kalau bicara tentang tantangan ya pasti ada. Namanya anak-anak, apalagi anak-anak di sini mereka sangat semangat ya, masih kecil sudah semangat mau ikut latihan. Terus mereka juga belum tahu bagaimana menari, menggerakkan tangan. Jadi kita sebagai pelatih harus kerja keras untuk mengajar mereka Harus dengan sabar-sabar. sabar. Iya, itulah yang kita miliki supaya mereka juga bisa bagaimana cara menari yang benar. Iya. Ya untuk saat ini anak didik Ibu yang paling kecil mungkin umur berapa Bu yang dilatih? Ada yang pertama mereka ikut itu ada umur 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun sudah Luar ikut mulai biasa. menari Bu ya? Iya. Andre mungkin mau daftar? Mungkin nanti anak kali ya yang didaftarin gitu. Iya, Bu Anya kalau berbicara tentang sebagai sosok pelatih tentunya Bu ya. Sudah berapa lama sih Bu Anya ini terjun dalam dunia menari gitu Bu? Kalau saya terjun dalam dunia menari saya dari SD. Dari SD Bu Iya. ya? Dari SD saya sudah mulai ikut waktu saya SD kan masih ada perlombaan 17 Agustus, kami anak-anak SD dilibatkan, terus ada bulan 5 tuh ada perlombaan Hari Pendidikan. Hari Iya, di Pendidikan. situ kami dilibatkan. Mulai dari situ rasa semangat saya itu muncul sampai sekarang. Iya. Iya. Baik. Tapi kalau berbicara Bu, bisa dibilang kan Bu Anya ini pengalamannya sudah puluhan tahun Bu ya di dunia Iya, tari. Pastinya juga punya banyak sekali pengalaman mengurus anak didik Ibu gitu ya Bu ya dalam menari ini. Kalau dilihat-lihat semakin tahun semakin kesini apa nih Bu tantangan terberatnya menjadi seorang pelatih mungkin ya untuk melestarikan budaya di seni tari khususnya di Bu untuk masa sekarang? Iya, untuk masa sekarang kesulitannya untuk mengajak anak-anak untuk melestarikan budaya itu mungkin ini ya kemajuan zamannya. Kemajuan zaman. Iya, kemajuan zaman. Terus juga ada TikTok, ada seperti film-film Korea mereka Oke, asik dengan itu. Jadi kadang ada yang tidak mau terlibat. Ya, tapi kita punya usaha untuk mengajak mereka. Iya. Bagaimana mereka bisa mengenal budaya Dayak Kenya ini. Kita tidak mau mereka sampai tidak mengenal dengan hal melestarikan budaya Dayak Kenya. Iya. Ya, kita usaha dengan sabar kita mengajak mereka. Iya, jadi jangan sampai tarian kita, budaya kita kalah dengan TikTok ya, Benar, Andre ya. tergeser. Kalau perlu TikToknya digunakan untuk mempromosikan Betul ya peran sekali. media sosial. Betul. Tapi kalau ngomongin juga peran media sosial nih, mungkin dari Pak Jerry, era modern seperti sekarang Pak Jerry. Nah ini seperti apa peran mungkin aparat desa untuk memperkenalkan tarian khususnya tarian dari Dayak Kenya ini Pak di kancah nasional baik di kancah internasional juga. Ya, baik. Untuk pemerintah desa, kita mensupport atau memberi dukungan untuk mereka. Sebagai pemerintah tentu banyak hal yang kita pikirkan, termasuk salah satunya adalah bagaimana kita melestarikan seni dan budaya di desa kita. Namun untuk sampai saat ini peran media sosial memang bisa kita gunakan juga untuk mempromosikan berbagai kegiatan, terutama untuk saat ini memang terbatas hanya kegiatan yang dilakukan oleh Sanggar Tari. Jadi
sampai saat ini kita juga sudah mempromosikan aktivitas Sanggar Tari ini melalui media sosial. Baik, artinya memang juga peran media sosial juga harus berperan ya Pak ya untuk mempromosikan. Ya betul. Ya. Iya, jadi peran media sosial harus turut andil dalam melestarikan budaya, khususnya juga untuk tarian dari adat Kenyah ini, Pak ya. Nah, kalau Bapak sendiri mungkin untuk memotivasi anak-anak muda, khususnya anak muda dari suku Kenyah ini, bagaimana mereka harus melestarikan budaya mereka, tarian ini khususnya, seperti itu, Pak. Ya, melalui beberapa event yang kita lakukan seperti sebelum pandemi, ada kegiatan pagelaran seni dan budaya yang kita lakukan, yang mana di sana kita mengundang seluruh masyarakat untuk hadir di dalam kegiatan tersebut. Tentu itu cara kita kembali menggugah hati dari masyarakat kita atau anak-anak kita supaya mereka bisa mengenal budaya kita kembali sehingga mereka tidak lupa. Jadi melalui beberapa kegiatan itu mereka meskipun tidak terlibat secara langsung, namun mereka bisa melihat, oh ternyata seperti ini budaya kita sebagai orang Dayak Kenyah. Baik, Pak Jerry, kalau berbicara tentang tarian dan juga kebudayaan yang tentunya dilestarikan hingga saat ini, apa saja Pak mungkin program yang akan dilangsungkan nih? Apalagi ini masa pandemi sudah mulai berkurang Pak, mungkin ada hal-hal yang akan dilakukan untuk turut mempromosikan kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti tari dan juga musik ini Pak? Ya baik, untuk kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan atau program dari pemerintah desa, seperti tadi saya sampaikan bahwa pemerintah desa sangat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga kita berinisiatif untuk membentuk sebuah sanggar tari, sehingga melalui sanggar ini sebagai wadah tempat mereka mengekspresikan kesenian, terutama yang berhubungan dengan budaya. Jadi ke depan harapan kita dengan semakin berangsur pulihnya pandemi saat ini, tentu harapan kita event-event atau kegiatan-kegiatan seperti yang pernah kita lakukan, kegiatan-kegiatan pagelaran seni dan budaya, itu bisa kita lakukan lagi atau kita laksanakan kembali. Namun kita juga tidak bisa memastikan karena ini masalah banyak orang, terutama untuk pandemi ini, sehingga kita juga belum bisa memastikan seperti apa langkah-langkah kita ke depan. Apa kita membuat program, artinya pada saat kita membuat program hari ini, itu rencana akan kita laksanakan pada hari yang akan datang. Ini kembali lagi kepada situasi yang akan datang, seperti itu. Baik, kalau dari Bu Anya sendiri selaku ketua dari Sanggar Tari ini, Bu, apa yang akan mungkin dilakukan bersama dengan teman-teman ini untuk kembali memulihkan lagi? Mungkin karena sudah lama latihannya, apakah ada kiat-kiat yang akan dilakukan begitu Bu, supaya ini teman-teman cepat kembali untuk menguasai tarian-tariannya kembali Bu, untuk menyambut event-event yang mungkin akan segera bisa terlaksana pasca pandemi COVID-19? Iya, untuk rencana saya sebagai ketua, ini pun kita belum ada pertemuan dengan pengurus karena masih baru pulih, kita juga masih was-was. Rencana saya secara pribadi mau aktifkan latihan kembali supaya kapanpun akan ada acara yang akan mengundang anak-anak Sanggar Tari Bangen Tawai, mereka sudah siap, mereka siap. Dan ada rencana tahun depan juga, kalau ya mudahan terus kondisi membaik. Rencana tahun depan itu kita terus mengaktifkan latihan-latihan untuk beberapa grup tarian. Nanti kita akan buat kegiatan untuk di Sanggar Tari di dalam desa ini. Di, terutama dalam gedung ini kita akan membuat kegiatan, itu belum diputuskan kegiatan seperti apa sampai sekarang. Baik. Iya, satu pertanyaan lagi untuk Pak Jerry ini terkait mungkin karena kalau kita berbicara tentang Kabupaten Malino ini kan cukup luas ya Pak ya, artinya ada beberapa desa juga. Terkait dengan kegiatan kebudayaan ini, apakah ada kolaborasi juga Pak dengan beberapa desa yang ada di Kabupaten Malino atau seperti apa Pak?
Ya, sampai saat ini kita belum ada kolaborasi dengan desa lain. Artinya mungkin dalam pelaksanaan suatu kegiatan kita ada kerjasama dengan desa lain, belum. Kita belum sampai ke tahap itu. Namun upaya-upaya yang kita lakukan ini mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi dengan pihak lain atau desa lain dalam rangka kita mengembangkan atau melestarikan budaya Dayak Kenyah ini. Iya. Baik. Kalau untuk Ibu sendiri, Ibu, apa yang mungkin jadi harapan Ibu atau menjadi cita-cita Ibu bersama dengan teman-teman dari Sanggar Tari ini, Bu, mungkin ke depan, apalagi mudah-mudahan pandemi segera berlalu, kira-kira apa nih, Bu, yang mau menjadi cita-cita Ibu dan juga teman-teman di Sanggar Tari? Atau nanti mungkin akan ada tarian-tarian baru, Andre? Iya, mungkin ada Dari tarian-tarian Ibu Anja, baru, ya. begitu, Bu, seperti apa? Iya, kita sudah sempat bicara dengan beberapa pelatih yang lain dan juga senior-senior penari Sanggar Tari. Rencana ada tambahan nama-nama atau judul tari, seperti ada salah satu judul tari yaitu tari tali, nganyam tali. Nganyam tali. Iya, nganyam tali itu rencana mau dibuat atau mereka mau aktifkan untuk latihan. Nah, untuk persiapan tahun depan. Iya. Iya. Persiapan tahun depan. Iya. Mungkin harapan saya sebagai ketua, saya terus akan memajukan Sanggar Tari ini. Kerinduan saya supaya Sanggar Tari Bangentawai, Desa Tanjung Keranjang ini terus mengalami kemajuan. Ya, itu harapan kita supaya kondisi tetap aman dan seterusnya. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang kita rencanakan untuk kedepannya. Ya. Mungkin ada tambahan, Andre. Ibu, mungkin di luar sana nih ada adik-adik atau teman-teman kita yang mungkin ingin gabung di Sanggar Tari, apakah bisa bergabung, Ibu? Apakah ini dibuka juga untuk umum seperti itu? Iya, atau misalnya ada mungkin masyarakat yang mungkin bukan orang asli Dayak Kenyah, begitu, Bu, tapi ingin belajar tentang tarian-tarian ataupun bermain musik, itu seperti apa? Apakah juga diperbolehkan seperti apa, Bu? Iya, untuk sementara ini belum ada ya. Tapi kalau memang ada, ya kita terbuka aja, kita tetap terima kalau misalnya ada. Karena kalau punya semangat ya kita dukung aja, kita juga tetap menerima jika mereka punya semangat untuk bergabung. Iya. Baik, mungkin terakhir Pak Jerry, harapan Bapak mungkin selaku Kepala Desa tentang kebudayaan yang ada, kemudian mungkin apa harapan Bapak setelah pandemi ini mungkin nanti sudah berakhir, ada mungkin cita-cita yang Bapak inginkan khususnya untuk kegiatan tari dan juga musik di Desa Tanjung Keranjang, Pak? Ya, harapan saya di masa yang akan datang, pada saat pandemi sudah berakhir, tentu kita mau supaya kegiatan-kegiatan pagelaran seni di Desa Tanjung Keranjang ini bisa dilaksanakan kembali seperti biasanya, dan mungkin ke depan jika memang situasi sudah memang normal, tentu juga kita tidak menutup kemungkinan melibatkan mungkin ada sanggar-sanggar tari yang dari luar, ya luar Desa Tanjung Keranjang, bisa terlibat di dalam event yang kita laksanakan. Jadi harapan kita ke depan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga aktivitas kita di dalam melaksanakan budaya melalui tari-tarian ini bisa kita laksanakan seperti biasa. Baik. Ya, baik. Pemirsa RRI.net, obrolan budaya dimanapun Anda berada, ya. Ini merupakan obrolan yang tentunya seru sekali, ya, terkait dengan kebudayaan, khususnya tari dan juga musik, ya, yang ada di Desa Tanjung Keranjang, Kabupaten Malinau. Mungkin kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita ini, ya, yang tentunya telah berbagi informasi mengenai Tari Punan Leto, ya. Ada Bapak Kepala Desa Tanjung Keranjang, Bapak Jerry Martinus. Terima kasih banyak Bapak sudah mau berbincang-bincang di program obrolan budaya. Kemudian ada pelatih dari Tari Punan Leto, ada Ibu Mbak Unanya. Terima kasih banyak Ibu, ya, sudah sama-sama memberikan kesempatan untuk bercerita, ya. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa dan tentunya mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua bahwa di Indonesia masih banyak tentunya kebudayaan khususnya tari dan juga musik, ya, yang perlu kita eksplor.
kami mencoba untuk melihat sisi lain dari Kalimantan Utara ya, tentunya dari Kabupaten Malinau, khususnya di Desa Tanjung Keranjang yang luar biasa. Tentunya kita bisa lihat bagaimana penampilan dari adik-adik kita yang berada di Desa Tanjung Keranjang ini membawakan tarian dan juga penampilan musik mereka. Tentunya ini bisa menambah wawasan kita semua pemirsa ya. Mudah-mudahan dengan obrolan budaya kali ini kita lebih banyak lagi mengeksplor tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan tentunya kita berharap juga budaya ini nantinya terus dibawa ya Bu ya. Tentunya diwariskan kepada seluruh masyarakat dan juga generasi berikutnya. Baik pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih banyak. Saya Andre Rianta dan saya Edi Susanti mewakili tim obrolan budaya RRI Tarakan pamit. Jumpa kembali dalam obrolan budaya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.